Udah nggak usah halo, ngomong aja. Oh iya, Langsung ngomong aja, Bun. lupa gue ini kirain telepon jadi halo-halo bahaya. Eh, nah ini nanya nih, Ega tuh maaf ya, takutnya nyinggung. Ega tuh termasuk kalau ini termasuk yang pintar dan bijak gak sih gitu loh. Jadi nanti aku jadi ada kemungkinan kayak kalau dia tuh kurang pintar atau kurang bijak, oh berarti dia pernyataan-pernyataan yang di KDM pun termasuk ngawur nggak sih gitu loh. Masa sih dari kecil nggak disayang lah, terabaikan lah gitu loh. Jadi kayaknya masa sih Ditanya anak, aja, iya bener nggak? kita Aku buat nanya narasi nih. sendiri. Mm-mm. Sampean jawabnya jujur, Mas. Eh, nggak kedengeran. Jawabannya nggak kedengeran. Dengerin banyak ini dir. Ya gitu, pengen nanya. Ega tuh termasuk yang anak yang kalau kata tadi itu kan kalau ada orang yang bilang A ikut A, kalau ada orang B ikut B berarti kan labil dong, ya kan? Nah, pertanyaannya di sini dia tuh kan Amasnya kan pernah hidup bareng seenggaknya kan, tahu gitu. Kalau dia itu anak yang pinter apa kurang sih gitu loh. Jadi mungkin dari pertanyaan itu kita bisa menyimpulkan, oh bocah iki banyakan ngarang atau gimana gitu. Gimana Mas? Jawab, Mas Jun, jawab. Eh, nanti Bisa mungkin juga si Arjun itu masih cinta kayaknya sama bininya. Sampean jawab jujur, Mas Jun, jawab. Sampean nikah berapa lama sama Mbak Ega? Jun, mikrofonnya itu Mas Jun, mikrofonnya lu nyalain. Mikrofonnya itu dia sampean ngomong nikah sama Mbak Ega berapa tahun? Ini kedengaran nggak nih, si Arjun? Jun, mikrofonnya lu nyalain. Nggak ada suara Arjun. ya, mudeng ora ya? Jangan-jangan pertanyaannya orang mudeng. ya ini HP-nya dia nih. Mas pakai HP sampean aja, Mas. Biar orang pada nanya tuh enak gitu loh. Mister Z harus beliin handphone baru nih kayaknya buat Bang Arjun. Arjun Nanti ada sayembara TKI, nanti 750 TKI. juta. Kalau dianya jujur ya, kalau dianya jujur. Apa takut salah ngomong? Jun, Bisa jadi, ini gini bisa Jun. jadi, bisa jadi, Bun. Tunggu dulu. Jun, ini ada peluang emas Jun. Ayo kita buru yang namanya Aman Yani. Nanti dapat 700 juta. Nanti kita bagi dua Jun. Mau dong Jun. Bagi 3, Mister Z. Kita bisa nemu ya, lumayan 750 juta. Kan sayembara. Loh, Balik ke itu tadi lah akunnya Bang Robi. Ya, Susah Bang. kayaknya dia. Kalau bisa jawab Jun, kayak mikrofonnya Jun. Coba deh cek dulu. Lah AP-nya apa kali di bawah 2 juta kali dia? Itu Arjun itu ngarepin 750 Lagi scam. biar ganti nanti. Kalau rutinitas dia Bang setiap hari dengan kita juga. Karena kan dia di kantor kita juga kan. enggak. Tadi ada anak enggak ya? Apa Bang? Belum, Mister Ada Z. anak. Nggak ada. Oh, maaf Bisa Kak. dia belum. Ega itu suaminya dia lama apa udah ganti baru? Yang mana Bu? Si Arjun. Arjun itu suami lama apa baru? sama ini suami Mbak Ega. Dia suami lama ada sama si Sama, Ega. mantan suami. Berapa lama nikahnya? Lama banget, tahunan apa baru gitu? Pak, kalau nikahnya itu baru kayak yang aku lihat, aku dengar ya kemarin ceritanya beliau
dia itu sempat berpacaran lama, hampir 4 tahun sampai 5 tahun pacarannya. Akan tetapi menikahnya itu pada tahun 2001 itu ada di galerinya itu. Jadi 2001 kayaknya mempunyai anak satu, itu laki-laki. Mungkin bisa di tahun 2002 ya, 2002 enggak nyampe setahun lah, tahun lebihan gitu. Tapi maaf, boleh nggak sih ngomong, kok pemikiranku Aye itu udah nggak ada ya? Kayaknya mustahil banget buat ada gitu. Secara udah lama banget, kayak Jangan ditelusur-telusur. berpendapat. Bang Arjun tadi. Masih banyak yang mau tanya nih, Bang Robi. Ada di dekat Bang Robi nggak nih? Ya, Bang. Kalau ada dekat Bang Robi, coba pakai HP Bang Robi aja dulu, pakai akun Bang Robi. Boleh, nanti aku coba lihat. Ya. HP ku FYP-nya mau inian semua nih, Aye semua. Nih, coba mau yang bertanya lagi. Apa? Bang Z, Mr. Z, saya izin tanya ya. Langsung. Arjun, Ya, tadi katanya nikah dari tahun 2016 atau 17 ya, sampai tahun 2022. Benar ya? Yud. benar. Nah, selama itu nggak pernah ya bertemu dengan Pak Aman Yani itu? Sama papa nggak pernah. Nggak pernah. Ada nggak upaya untuk mencari atau ketemu dengan Aman Yani, atau setidaknya dapat informasi Aman Yani di mana gitu? Yang mencari juga ada unsur lain kan, buat nyairin dapen doang. Oh, Agak keras suaranya Mas Jun. Ya, tahun berapa itu? upaya Ini pencarian, adapun upaya pencarian itu kan ada apa namanya, udang di balik batu juga kan di situ. Suryana. Kayak tahun pencarian berapa? itu hanya untuk mencairkan sesuatu, pencarian paman tuh. Kalau keluarga itu sih. Ya, oke lah. Itu konflik keluarga Anda ya. Tapi yang jadi pertanyaan kita di sini, karena ini terkait 750 juta, Jun. Sayang loh. Maksudnya tahun berapa itu? 750 Ada kabarnya Aman Yani itu. Tahun berapa? 750 juta tuh. Apa yang Ya, dicari? Abang mau izin apa untuk pencarian sekarang, apa uang yang pernah dipinjam sama Ridin apa gimana? enggak. Ini kan kalau ketemu Aman Yani kan ada sayembara, dapat 750 Sayembara juta. ya? Cu sampai Niki ditanya piye toh? Jun, Udah tahun mumet. berapa ada informasi Aman Yani itu? Di tahun berapa? Ada. Sama sekali ketiplek gak ada sosoknya Aman Yani. No kan? Tadi gini, Arjun, Yakin, sorry, sampai aja lain. nutupi, sampai aja nutupi. Arjun, tadi kan sempat bilang, Bang Arjun, tadi sempat bilang, Ya, halo, halo. nah sempat Bang Arjun bilang, tadi bilang, Ega itu sempat 2 tahun di Bandung. Kemudian Bang Arjun tadi bilang, selama 2 tahun itu dibiayai oleh Pak Aman Yani. Ya, iya, benar. Terus Kok bisa dibiayai. bilang gitu? Berarti kan ada nih Pak Aman Yani-nya. Nah, itu cakep. Itu kan di tahun 2012, 13, 14, Pak. Oh, Oke, sebelum menikah berarti ya. Nikah artinya. sebelum hilangnya Pak Aman ya? Sebelum Ya. hilang. Pak Aman Yani kan gitu. Sama Ega nih udah pernah. Sedangkan di podcast KDM Ega itu selalu menyudutkan. Sedangkan realnya adalah Ega adalah anak kesayangan dari Aman Yani. Aneh ya? Kocak. Karena pada tahun tersebut Bang Arjun sudah pacaran tuh sama Ega ya. Belum kalau 2012 mah Pak. Cuma kan 2012 belum. saya itu gini Pak, SMP, SMA, kuliah tuh bareng sama Ega. Oke. Nah, lalu posisinya saya setelah menjadi mantan menantu Aman Yani, saya kan banyak selentingan-selentingan setelah saya cerai nih. Nah, informasi itu tuh membuat saya bercerai dengan Ega tuh, oh alhamdulillah kan begitu. Salah satunya gaib-gaib itu, Mas. Betul.
nikah di tanggal di tahun berapa? Gini. Di tahun berapa? Nikah di Hilang tanggal di ulang makan tahun Robi Ega sendiri, nikah itu 20 Januari 2021, cerainya itu 2022, pengajuannya Januari, putusnya 5 April 2022 oleh pengacara Miftah. apa itu punten cerainya apa hilangnya? Cerainya saya Ya belum lama. belum lama. Kalau mulai pacaran sih 2017, Oh, Saya- pacaran pun udah hilang ya ayeknya ya. tentang papa tuh. Yang ada di rumah, kabar pun nggak ada. Berarti misteri banget ya, aneh. Bener. Tapi muncul kecurigaan baru. Teka-teki Apa silang. itu kecurigaan? Kecurigaan baru apa itu? Kecurigaan baru. Ya, apa itu maksudnya? Ya, artinya di sini adalah bukan Vina jilid 2, tapi Aman Yani jilid 2. Artinya apa? Pola daripada Pola apa? Nggak. Halo, Bang Arjun. Ya, sinyalnya jelek dia kali ya. benar. Bang Robi. Ya bang. Bang Arjunnya hilang. Suaranya. Cuman dia lagi Coba. Nah, tadi nyangkut tuh bahasanya pelaknya adalah AY. Apakah pelakunya Manyani yang mau disampaikan? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kita tadi aku jelaskan begini. Iyu itu kenal dengan Aman Yani itu di tahun berapa? Tahu enggak waktu Iyu menikah? Di waktu Iyu menikah, waktu Iyu pacaran ada tidak di waktu itu menjemput kah? Waktu di rumahnya kah? Ya kan? Nah, dia jawab, oke saya translatekan aja nih Bang ya. Ya kan? Ya, Dia tidak ada kan gitu. Artinya tidak pernah menampakkan atau muncul ketika dia itu itu Ya, yang saya mau clear Bang Robi izin terkait pernyataan tadi Bang Arjun bilang ini bukan kasus Vina jilid 2 tapi Aman Yani jilid 2. Tolong ditafsirkan tuh. gitu. Mungkin perasaan dia kan ini jangan disamakan kasus ini mungkin dengan yang Vina kan begitu. Nah, ini kan saya bilang dengan Arjun. Kalau masalah konteks terhadap konstruksi hukumnya itu bukan kewenangan daripada si Mas Arjun nih. Abang mohon izin ya. Saya hanya mengutip dia kenal tidak dengan Aman Yani, sejauh apa tahu dengan Aman Yani dan sejauh apa dengan keluarganya Aman Yani. Itu saja. Kalau yang lain saya yakinkan dia tidak akan pernah tahu kan begitu. Itu aja Memang mungkin. Aman Yani ini memang ruwet Bang Robi Aman Yani ini, baik dari Aman Yani-nya sampai menantunya juga ruwet. Makanya saya bilang begini sama menantu bekas ex menantunya, karena memang saya tanya betul tidak keberadaan Aman Yani, kamu pernah tahu tidak di waktu pacaran, di waktu menikah? Saya bilang ada tidak ada. Untuk diwalikan, wali siapa? Katanya wali hakim, kan begitu. Nah, keberadaannya sampai sekarang tahu tidak? Tidak. Artinya cukup poin-poin sampai itu aja. Kalau menyangkut dengan masalah kepribadian dari Aman Yani, bagaimana you bisa tahu dia mau baik mau buruk sementara you aja belum pernah ketemu kan begitu, Bang? Benar. Iya kan? Ini beranggapan Yani begini. Berarti Arjun itu nggak pernah ketemu Aman Yani gitu. Ya. Sama dengan kita di Komal ini. Jadi Meskipun menantunya gitu. Dapat kabar pun enggak, dapat cerita-cerita pun enggak, kan gitu Ya. Bang Robi ya. Ya, izin Bang Robi. Betul Bang Robi sampaikan benar. Jadi tidak langsung menarik kesimpulan terkait pelaku. Saya sih mengklirkan apa tadi disampaikan saja. Namun begini, selama menjadi menantunya Pak Aman Yani, otomatis ya secara otomatis ya tahulah terkait keseharian, kemudian sosialnya di rumah tersebut Betul. dengan pihak saudara dan lain-lainnya. Nah, tadi juga sempat disampaikan
bahwa pencarian Pak Aman Yani itu juga ada udang di balik batu, hanya terkait dana pensiun. Nah, tolong diterangkan. Nah, itu kan berarti ada banyak penafsiran tuh. Nah, saya sih harapannya Bang Arjun bisa jawab langsung. Body izin apa kalau keterkaitan itu ya biar Arjun aja yang menjawab, barangkali nanti saya suruh naik aja deh kalau yang gitu-gitu. Oh, iya, betul betul. Konteks yang begitu kan satu, aku nggak mau memberikan statement yang aku belum tahu kan begitu. Betul bang, betul bang. Aku takutnya disalahkan menjadi framing yang nggak baik kan, nggak mau aku kan gitu. Yang jelas kan aku dekat dengan mantan menantunya Aman Yani, ya Arjun Sakti ini aku dekat. Karena kebetulan dia setiap hari denganku juga, karena satu kantor ya kan denganku. Itu yang kedua, di podcast kita juga sudah pernah kita angkat ya dari perjalanan histori dari Aman Yani ya. Menantunya Aman Yani ini kan sudah menceritakan kemarin kita di podcast kita juga ada kan gitu. Jadi kalau misalkan keterkaitan hal-hal yang lebih ke notabene kedekatan keluarganya dan bagaimana ya aku no comment karena emang kan aku tidak tahu gitu loh kehidupan dia waktu dia pacaran juga ya kan. Itu sih Bang, mungkin Bang. Boleh di-share Bang Robi podcastnya, barangkali kita bisa like, subscribe, dan share juga nih sekalian. Mungkin kita ada boleh diketik Bang Robi, izin diketik di bawah, izin. Boleh. Biar teman-teman pada nonton juga, Mr. Z izin. Boleh. Media TV 99. Saya langsung klik ya. Coba ya, Abang. Nanti kalau ada yang Mr. Z bicara berarti saya ya. Ya, Mbak. Ya, Bu. Halo, Bu. Oh, Ke rumah itu menampakkan ada di dinding. Jangan sebut ya. Ya, ini saya sudah tonton nih Media TV 99. Nanti bisa nanya-nanya ya sama saya ya. Saya tak komen dulu ya. Ya, Kopi Pahit. Mohon izin wawancara, pernah wawancari PH-nya, cerita coba yang mana nih? Ada banyak nih PH-nya. PH yang mana nih? Penasihat hukum yang mana nih? Untuk Kopi Pahit. Maksudnya mungkin PH-nya Aman Yani. Kemarin gabung. Siapa? Ada Pak Ruslandi? Apa ada Pak Heri? Atau siapa nih? Ada Pak Tony gitu loh. Barusan yang pesan. Yang siapa Bu? Mohon izin, mohon maaf. Pak Heri. Oh ini Pak Kopi Pahit ya Pak Heri ya. Ada itu di podcast kita memang. Di podcast kita ada Pak Heri Reang. Ada nanti. Ya kita pernah kemarin podcast dengan Pak Heri Reang ya, menceritakan kronologis dari awal sampai akhir dengan beliau gitu. Pernah. Cuman kita memang tidak sempat untuk waktu itu mengundang Pak Tony ya, karena takutnya beliau sibuk kan begitu. Karena kan Robi unik juga ya kehidupannya Pak Aman Yani ini. Sampai nikahan anaknya juga katanya anak yang paling disayangin. Anaknya nikah juga dia nggak pulang artinya, nggak hadir gitu. betul, kalau
Kalau hal itu kan kita tidak pernah tahu ya Bang ya, yang mohon izin ya. Iya, Saya penjelasan dari Arjun tadi. kalau misalkan dia tidak pulang atau mungkin tidak diketahui keberadaannya, ya itu kan yang tahu itu kan pihak keluarga. Pihak keluarga. Jangan. Dan anehnya Jangan. lagi, sekian lama berkeluarga nggak ada kabar. Arjun juga nggak tahu kabarnya atau teman-temannya gitu. Oh iya Bang, karena memang Pak Kopi Pahit, kenapa aku selalu jarang mohon izin ya aku potong sebentar gitu loh. Kalau misalkan aku sedang podcast atau sedang wawancara, karena di balik itu saya tidak mau terlepas daripada konteks substansinya gitu loh. Kalau lari kemana-mana kan ini nggak etis juga gitu loh. Ketika dia berbicara larinya kemana, konteksnya kemana kan saya nggak mau gitu loh. Pengen ketika memang kodratnya seperti itu ya saya potong, harus seperti itu aja gitu loh. Biar kalau konteks yang lain ya next aja gitu loh. Mas Kopi Pahit, mohon izin. Ya, kita mengikuti beberapa persidangan, mengikuti, dan kita juga tahu PH dari Pak Rus Randi dan Pak Tony kan tahu juga, karena emang ya dekat juga kan begitu, semua dekat sih. Jun, lu suruh naik Jun, Jun. Mulai namanya nih. Tahu tuh bukan kabarnya. Jadi dianggap kata Arjun itu anaknya itu durhaka kepada bapaknya gitu. Hah? Ya, saya Rara, bukan kalau. Tunggu dulu. Oh, begitu ya. Nah, ini tuh siapa dulu? Ya, silakan Nora. Oke. Suaranya Nora apa? Suaranya, sinyalnya kurang. Kalau menurut saya, Mbak Ega itu nggak datang ke bapaknya. Satu ya. Kenapa bisa begitu? Karena bapaknya pergi. Apa ada kabar? Bahkan Mbak Naura pindah bapaknya posisi dulu, Mbak Naura. itu dari ceritanya Putus-putus. Suaranya dibenerin dulu Mbak Nora. udah jelas belum? Jelas belum? Coba ngomong agak panjang. Ngomong Mbak Nora agak Panjang. 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 Walah. Ngono lu. Malah hilang. Suruh agak Oke. panjang malah hilang ini. Ini bagus nih nanti Bang Robi, halo Bang Robi. Bang, siapa? Ini gini, kita mungkin beberapa waktu nanti kita akan ngobrol sama Arjun, tapi dengan akun yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Artinya dipersiapkanlah segala ininya supaya nggak lari-lari. Tadi ini kan memang tidak sengaja ya. Mungkin lain kesempatan kita ngobrol ya. Siap. Nanti saya Oke, sampaikan. oke. Bang Robi, saya sudah komen di podcastnya di YouTube-nya. Silakan nanti ditindaklanjuti ya. Nanti kalau mau tahu tentang bagaimana berzutub dengan bagus, bisa tanya-tanya sama saya ya. Siap. Oke, sekarang ini karena kita sudah malam teman-teman, saya minta Bang Don closing Bang Don. Kok saya, Mas Serzi? Itu loh Bang Rama. Ngantuan juga ini. Ya, saya sedikit aja biar cepat tidur kita semua ya. Jin, balik lagi statement saya sih nggak berubah, Mr. Z, dari awal sampai sekarang bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sangat biadab ya. Maka pelakunya harus dihukum secara maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan tidak kalah biadab juga kalau seandainya bukan pelaku dihukum sebagai pelaku.
Paham ya maksudnya? Nah, jadi kita harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang punya tanggung jawab untuk membuktikan itu adalah aparat penegak hukum. Kita di sini bebas bernarasi, hanya saran saya gunakan akal sehat. Belum saatnya kita memutuskan apapun saat ini. Mungkin setelah vonis hakim keluar, barulah kita bisa sama-sama bercengkerama lagi di komalnya Mr. Z. Itu sih Mr. Z, makasih. Oke, makasih teman-teman. Saya ingin narasi sedikit. Sebenarnya banyak kasus ya, banyak kasus yang ingin kita ulas terkait dengan ketidakadilan. Satu di antaranya adalah kiai yang berkedok kiai ternyata mencabuli santrinya. Bukan hanya satu, banyak sekali. Ya, yang terakhir ada di Pekalongan, itu juga santrinya sampai menggelembung. Nah, itu juga ini. Namun demikian, dari kacamata saya itu masih kalah engagementnya dengan kasus Indramayu. Kasus Indramayu itu mulai dari awal hingga saat ini penuh kejanggalan, penuh drama, dan juga permasalahan kepedulian ya terhadap korban-korban yang dibantai. Sungguh miris, sadis, dan biadab. Teman-teman semua, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk Bang Don, Bang Rail, Bang Maul, Barba, Bang Robi. Terima kasih Bang Robi, Bu Naura, oke, Bang Teddy. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman di bawah, terima kasih banyak atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang nanggung Mr. Z sudah pagi. Saya mau tahajud dulu. Saya tahajud dulu ya teman-teman ya. Kita akan live nanti bersama Arjun biar ngomong belak-belakan. Oke teman-teman. Ini ada Wawan, nanggung Mr. Z sudah pagi ya. Ini kan kesempatan untuk tahajud toh. Iya Bang Mr. Z, kalau bisa diagendakan Ya. live sama Arjun ya. Karena kita tadi juga dapat informasi dari Bang Don tadi kan. Ada Iya. informasi terbaru tentang Aman Yani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan di roomnya Mr. Z ke depannya. Makasih Mr. Z, Bagus. waktunya sehat selalu di sana. Mudah-mudahan Terima sukses kasih. dan jaya selalu Mr. Z bicara. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barudak. Yuk, bye-bye.